sih project management, maka ada beberapa step harus dilakukan ya, misalnya attend learning and networking event seperti OMM, terus juga membaca buku PMBOK ya, project management body of knowledge. Terus stand out artinya exposures. Yang pertama become chapter member, kalau bisa ikut jadi chapter members. Yang kedua get CAPM credential seperti yang saya katakan tadi ya, certified associate project managers. And yang ini get hired, maksudnya tidak hanya get hired by company, tapi juga get hired untuk PMI Indonesia chapter. Ya. Be volunteers ya. Kenapa sih namanya kok mau kami ini udah waktunya sekarang ini ada di di tengah-tengah semua, tapi dengan besar hati ingin join dalam event ini. Salah satunya adalah networking. Kapan-kapan saya ketemu Bapak Susanto, Wakil Menteri ya. Kapan-kapan nanti teman-teman saat ini sempat memiliki waktu untuk pergi ke Bali ya, ketemu beberapa prominent speakers worldwide ya, tidak hanya Indonesia ya. Kapan-kapan kalau tidak bisa maksudnya tidak ingin atau tidak memiliki waktu untuk join sebagai volunteers di PMI chapter. Terus apa yang kita provide? Yang pertama PMI goes to kampus. Jadi kita masuk ke kampus yang mempersiapkan kader. Book review. Nah kebetulan nih teman-teman, mohon maaf, kebanyakan project management bukunya masih impor ya, jadi masih mahal-mahal. Nah dengan adanya book review ini, salah satunya pernah kita lakukan dengan Kinokuniya. Alhamdulillah PMI Jakarta Center kalau jadi member itu bisa dapetin diskonnya ya, lumayan ya. Mudah-mudahan ini bisa ditularkan ke yang lain-lain dan chapter volunteers. Terus yang berikutnya stage build. Jadi kalau misalnya Anda kebetulan professional di mana memiliki experience 5 to 10 years, sharpen your skills. Kita harus teman-teman harus melakukan PM assessment, terus juga mengikuti training courses tertentu, dan PMI akan melakukan kerjasama nanti dengan ALSI untuk secara rutin melakukan refreshment terhadap knowledge dan skills di project management. Terus attend event seperti OMM dan juga buku-buku PM, membaca buku-buku PM. Be a leader setelah itu ya, be a chapter members, be katakanlah volunteers untuk chapter members tersebut. Dan yang paling penting adalah increase recognition, getting more exposure di bidang project management dengan menjadi PMP. Sedikit nyimpan dulu, saya pernah mengikuti memberikan training di salah satu IT group di grup Devil Forest. Waktu itu kita melakukan training preparation PMP 20 orang. Begitu mengikuti ujian, alhamdulillah 18 dari mereka ikut. Senang mereka, hore. 2 minggu kemudian saya dapat teguran. Saya bilang, kenapa saya salah apa gitu? Ternyata dari 18 itu 16-nya hengkang dari company-nya karena dihijack oleh company dari luar. Karena mereka PMP. Jadi why don't you get this opportunity gitu untuk Anda sendiri? This is for you ya. This is for Indonesia. Kalau misalnya katakan memang Anda memiliki kualifikasi yang dengan standar internasional, why not? Ya, kenapa tidak? Oke. Terus kami juga provide PMP exam prep, monthly OMM, annual symposium, book review dan lain sebagainya. Nah, terus untuk yang advance ya, seperti kayak Pak Andi Sumito yang sudah experience more than 10 years, be an expert ya. Kami harapkan itu menjadi expert di bidang project management. Kita melakukan research ya di bidang project management. Kita juga meminta untuk melakukan kontribusikan expertise-nya di community ya. Seperti ini salah satu contohnya ya. Jadi nanti ada Pak Ika, ada Bu Ana, mungkin ada saya juga yang melakukan sharing knowledge di bidang project management. Build a better teams ya. Jadi access and develop members. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya memang sudah menjadi expert di bidang itu melakukan yang spreading wisdom, menularkan ya expertise tersebut ke teman-teman yang lain, kita melakukan assessment. Terus elevate your profile ya, salah satunya dengan melakukan BJMP credential. Ya, saya sendiri masih maju mundur ya, melakukan BJMP, cuma insya Allah kalau misalnya ada waktu dan cukup energi, saya akan mengambil di tahun 2012 ya, insya Allah. Mari kita doakan Pak Iksan dulu. Insya Allah. Ya, ini disaksikan berapa puluh orang Pak, udah janji. Jadi jangan orang Jerman doang Pak yang punya BJMP. Terus juga kita akan melakukan PMO roadshow, artinya kita ke company ya, kita melakukan extensive knowledge sharing ya. Pentingnya apa sih buat PMO ini buat di company tertentu ya.
Bahkan kebetulan sehari-hari saya bekerja sebagai Group Head Project and Program Development Management di Indosat. Kita sekarang sedang set up satu inisiatif membentuk PMO, corporate PMO. Ini adalah untuk dekat BOD-nya GMK dan kami juga untuk share di depan BOD kami Indosat untuk pembentukan si corporate PMO ini. Baik, saya pikir untuk sementara itu dulu yang bisa saya share ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin saya kasih saya punya waktu mungkin 2-3 menit sampai ada persiapan untuk ini untuk lunch kita atau mungkin masuk ke dalam event kita yang berikutnya. Silakan, ada yang ditanyakan? Silakan Mas. Mungkin saya mau nambahin aja, kita juga ada mailing list dan itu silakan aja join free. Mungkin mailing listnya bisa dicatat juga karena saat ini biasanya kita komunikasikan event-event itu di mailing list kita. Dan ada beberapa event yang biasanya diadakan hari kerja, ada yang pas hari Sabtu seperti sekarang. Itu PMI Dash Indonesia Dash subscribe. Dia panik nih yang biasanya dulu ya betul. kita. Nggak salah. Baru @yahoo groups. Sebenarnya di website kita juga ada sih link untuk langsung bisa masuk ke list. Jadi kalau udah terdaftar di list ALSI, akan tambah lagi di listnya ini untuk bisa update informasi. Kalau event-event yang cocok jadwalnya, datang aja. Dan jadi volunteer untuk di acara-acara ALSI atau acara PMI atau yang kolaborasi itu kayak kaderisasi. Ini ada pertanyaan? Kita batasi 3 aja maksimum. Silakan. Tolong kasih aja Pak. Selamat siang Pak, Bu. Saya Adi, sipil 2007. Kebetulan di sini posisi saya itu lulusan yang sangat-sangat benar-benar fresh graduate. Jadi ya mungkin saya masih awam, sangat-sangat awam mengenai project management ini. Yang saya ingin tanyakan, tadi kan dijelaskan oleh Bapak bahwa PMI Jakarta Innovation Center ini headquarters-nya di Amerika ya Pak. Ya. Yang saya ingin tanyakan, apakah jika saya mengikuti ini menjadi PMP, apakah PMP ini bisa diterima di negara-negara selain Amerika dan ya anggota-anggota yang PMI juga Pak? Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Secara gamblang saya katakan ya. Jadi dengan teregistrasinya atau Mas Adi sebagai member maupun menjadi PMP itu otomatis semua semua anggota sifatnya internasional ya ke Pennsylvania. Dan juga registrasi itu worldwide di dalam database ini, di dalam database PMI sendiri. Jadi otomatis untuk yang kebetulan gitu ya. Sayangnya saya nggak punya slide di sini bahwa komunitas yang paling besar sudah tentu ada di Amerika. Setelah itu yang kedua ada beberapa di Eropa, negara Eropa. Walaupun Eropa sudah mulai impar dengan IPMI, International Project Management Association. Dan Asia kebanyakan masih basisnya PMI. Ya. Surprisingly gitu ya, dengan adanya PMI ini masuk ke Cina ya, dan kebetulan Cina sendiri juga penduduknya juga banyak ya. Jadi secara de facto sekarang jumlah PMI terbesar udah Cina kayaknya ya. Atau masih imbang sama Amerika masih, tapi untuk di Asia yang jelas Cina nomor 1 ya. Dan bahkan mereka bisa mendrive PMI headquarters untuk menerjemahkan PMBOK maupun ujiannya dalam bahasa Cina. Jadi istilahnya kesempatan itu bisa ya terbuka ya kalau misalnya kuotanya itu besar. Makanya kenapa saya ingin sekali untuk menggrab anggota yang begitu banyak supaya itu tadi suara kita tuh didengar sama headquarters sehingga kita berbuat sesuatu. Contoh inisiatif penerjemahan PMBOK ke bahasa Indonesia itu udah mungkin hampir 10 tahun ya, tapi tidak pernah terlaksana dengan baik karena salah satunya adalah itu demand-nya. Ya, demand-nya banyak kan, kalau nggak banyak apa ini? Ya, di luar katakanlah isu copyright dan sebagainya. Tapi yang jelas yang pertama adalah masalah demand. Jadi untuk PMP sendiri